Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ayat 72. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Nih, di sini dijelaskan. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh. Pada masa itu terjadilah peristiwa pembunuhan yang saling tuduh-menuduh tentang apa yang mereka sembunyikan. Akhirnya Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jadi dengan ayat ini, dan diingatkan ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Kita lanjutkan ayat 73 biar kita lebih jelas. Wa qul natribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, ini, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Agar kamu mengerti. Saya ulangi. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu, yang tadi di ayat sebelumnya dijelaskan ada peristiwa pembunuhan, namun Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ada keterangan di kamu mengerti, jemaah ngaji bareng, ini di kamu mengerti ada keterangannya. Menurut jumhur musyafir, ayat ini adalah hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh seorang Bani Israel. Masing-masing mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Setelah mereka membawa persoalan itu kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina agar orang yang tertuduh itu dapat, agar orang yang terbunuh itu, agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali. Dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukul dengan sebagian dari tubuh sapi itu. Itu keterangan dari agar kamu mengerti tentang penyembelihan sapi betina yang diterangkan di atas dengan berbagai ciri dan syarat yang harus disembelihnya itu. Pemirsa ngaji bareng yang dirahmati Allah, kita lanjutkan satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat yang terakhir dalam kisah penyembelihan sapi betina. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kal hijarati au asadu qaswah. Kita lihat artinya. Kemudian setelah hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu itu sangat ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Nih, wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Pemirsa ngaji bareng yang dirahmati Allah. Dari peristiwa yang sudah jelas seperti ini, bukti-bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah, apapun yang kita sembunyikan, ternyata Allah menyingkapnya dengan jelas sekali. Apa yang selama ini disembunyikan, maka Allah hendak menyingkapnya. Apa yang selama ini kamu sembunyikan, Allah tetap akan menyingkapnya seperti tadi yang dijelaskan dari ayat 72. Di ayat 73 sudah kita telaah bersama bahwa tatkala permasalahan itu belum ada jalan keluarnya, ternyata Allah memberikan firman-Nya atau Allah menurunkan firman-Nya, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah agar kamu mengerti. Namun kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah
lalu keluarlah mata air daripadanya, meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini menandakan bahwa setiap apa yang disembunyikan oleh kita dari ayat 27, Allah akan menyingkapnya, atau Allah Maha mengetahui segala urusan kita, baik yang disembunyikan ataupun yang nyata. Dari ayat 73 bahwa ini merupakan kekuasaan Allah tentang difungsikannya penyembelihan sapi betina yang digunakan dari sebagian dari daging penyembelihannya itu adalah untuk menghidupkan dari orang yang telah mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita semua mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat dari proses kisah penyembelihan sapi betina adalah ternyata summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahyakal hijarati au asadu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Wa inna min halama yasaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Di sini ditegaskan lagi dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 74, di akhir peristiwa penyembelihan sapi betina terus ditegaskan, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini adalah bentuk dari penegasan dari ayat ini bahwa jamaah ngaji bareng yang dirahmati Allah, apapun tindakan kita, pikiran kita, niat kita, sekecil apapun, bahkan perbuatan baik kita, walau sebelahan gelepung, butir gelepung, zahroh, butiran tepung yang kita belah lagi, baik itu niat baik maupun niat yang tidak baik, maupun yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan, itu semua adalah dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk dari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imankan, harus kita taati, harus kita fahami, dan kita pegang dari hati nurani kita. Selalu berbuatlah yang baik, kejujuran dalam berkata-kata, perilaku sehari-hari, bahasa Jawanya, pola tingkah kita, obah musiknya kita, gerak-gerik kita semua adalah dalam jangkungan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap hari kita selalu ingat dan mengingat apakah tindakan kita bersalah atau tindakan kita berdosa dari pagi, petang, siang, sore, malam, dan pagi kembali. Sungguh, perbanyaklah untuk diri kita selalu membaca Sayyidul Istighfar atau Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, perbanyak. Mudah-mudahan dengan kalimah-kalimah yang kita ucapkan di setiap saat, di setiap hari, insya Allah akan mengurangi dari kesalahan-kesalahan kita,
Walaupun yang kita buat yang tidak disengaja maupun yang disengaja, semoga Allah selalu memberikan ampunan kepada diri kita semua dan khususnya jemaah ngaji bareng semoga senantiasa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam ucapan yang tidak baik, niat yang tidak baik, pola tingkah atau perilaku yang tidak diridhoi Allah. Semoga kita selalu terlindung dari hal-hal yang seperti itu dan kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan keridhaan Allah, selalu dalam tingkah laku kita yang baik, pemikiran yang baik, niat yang baik, mulai dari diri sendiri, keluarga, anak, istri, saudara, teman-teman, kita saling mengingatkan, marilah kita berbuat yang lebih baik dan selalu memperbaiki hari sekarang lebih baik dari hari yang kemarin. Atau kita sering ucapkan, mari kita mulai dari diri sendiri untuk berbuat baik menuju ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah untuk pembahasan ayat 72, 73, dan 74 surat Al-Baqarah tentang penyembelihan sapi betina. Dan insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang, yaitu tentang keimanan orang-orang Yahudi yang sukar diharapkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apabila ada kata-kata saya, penjelasan saya, kalimat-kalimat saya yang tidak berkenan atau belum mengarah baik, itu adalah dari diri saya sendiri, dari pribadi saya, dan apabila ada kebaikan apa yang saya sampaikan, ada kebenaran yang saya sampaikan, itu adalah dari barokah guru-guru saya, dan insya Allah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita beranjak kondur atau beranjak pulang ke rumah masing-masing, seperti biasa mari kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, jamaah kita. Semoga hajat-hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mari kita diawali dengan membaca sholawat terlebih dahulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Duh Gusti kanthi Nabi datengna ing tujuan nyuwun ngapunten duh dat kang jembar mantuan huwal habibul ladzi turja safatuhu likulli hauli minal awali mutaqimi huwal habibul ladzi turja safatuhu
لكل هول من الأهوال منتقمين. Nabi kekasih Kang dan Arab nulungi saking susah pekewu Kang ora den senengi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hauli minal awali muhtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa duriah kami, dan dosa-dosa jemaah haji bareng. Fi hadal majlis maupun di luar, dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi yang maha pemberi nikmat, karunialah kepada kami nikmat-Mu dunia akhirat yang tanpa batas. Hujani kami dengan nikmat-Mu, berkahi kami dengan barokah-barokah-Mu dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah yang maha pemberi kesembuhan, sembuhkanlah di antara kami yang sakit, angkatlah penyakit kami ya Allah. Hadirkanlah kepada kami kesehatan, kesembuhan untuk beribadah kepada-Mu siang, malam, petang, pagi, dan sore ya Allah. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah kami, hujani kami, curailah kami dengan rezeki-Mu yang penuh barokah. Rezeki yang barokah untuk ibadah, untuk kembali beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pemberi penyelesaian masalah, karunialah kami kepandaian untuk menyelesaikan segala permasalahan ya Allah. Angkatlah permasalahan-permasalahan kami ya Allah. Hadirkanlah kami kesuksesan dan keberhasilan. Ya Allah yang maha pemberi jodoh, bila di antara kami ada yang belum mendapatkan jodoh, berikanlah jodoh kepada kami yang soleh dan soleha. Bila di antara kami ada yang belum mendapatkan keturunan, ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh-soleha. Bila di antara anak-anak kami yang sedang berpacu dalam ujian, berpacu dalam pendidikan, berikanlah kesuksesan dalam ujian tersebut. Ya Allah, bila di antara kami belum ada yang belum punya pekerjaan, berikanlah pekerjaan dan usaha-usaha yang lancar. Dari pedagangnya ya Allah, berikanlah keberhasilan atau kesuksesan. Dari karyawannya, dari semua lapisan masyarakat, dari para pemimpin-pemimpin kita ya Allah, berikanlah kesuksesan dunia akhirat yang mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Bila di antara kami dalam kesesatan dan kedoliman, hilangkanlah kesesatan dan kedoliman itu ya Allah. Perangilah dari hati yang ketelunjuman kami ya Allah. Hadirkanlah kepada kami senang beribadah. Tingkatkanlah keimanan kami ya Allah. Tingkatkanlah ketakwaan kami ya Allah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pemberi kebahagiaan,
Berikanlah kepada kami kebahagiaan dimanapun berada, kapanpun di itu. Dalam kondisi apapun, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, ya Allah. Sekali lagi kami menengadahkan tangan kami kepadamu dan bersimpuh kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami pertolonganmu untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan dunia ini, ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتكم. آمين 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 يا الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.